Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala bersama Rofik Ramasyaputra dengan NIM 190410134 dan Vera Kushifa dengan NIM 190410700139. Kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi SIG untuk pemetaan potensi mineralisasi emas. Yuk kita bahas satu persatu. Perlu diketahui bahwasanya pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG dalam kegiatan eksplorasi mineral terutama mineral logam telah dikenal sejak awal tahun 1980-an oleh industri pertambangan dan lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. Dalam hal ini, SIG pada umumnya hanya diaplikasikan sebagai alat bantu manusia dalam pembuatan peta dan sebagai penyimpanan data hasil eksplorasi. Sementara itu, perkembangan pemanfaatan SIG dalam kegiatan eksplorasi saat ini telah berkembang dengan pesat, terutama di negara-negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Di negara-negara tersebut, SIG tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu pengganti manusia dalam menghasilkan peta, tetapi juga sudah dimanfaatkan sebagai suatu sistem informasi terpadu yang ditujukan untuk pengambilan keputusan terutama dalam analisis kuantitatif dan integrasi data spasial. Pulau Flores dipilih sebagai daerah studi karena pulau ini berada pada pusat magmatis Sunda Banda yang telah dikenal sebagai wilayah penghasil mineral logam di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan tujuan yaitu mempelajari metode dan teknik dalam SIG yang umum diterapkan dalam analisis kuantitatif dan integrasi data spasial, terutama data spasial yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi mineral logam seperti data geologi, geokimia, geofisika, dan penginderaan jauh atau remote sensing. Studi ini memanfaatkan data spasial berskala regional lebih kecil dari 1:100.000. Hal ini dilakukan mengingat bahwa luas daerah studi yang mencapai lebih dari 10.000 km persegi dan juga sangat terbatasnya data yang bersifat lokal. Data yang tersedia adalah peta geologi digital, digital elevation model, data geokimia, dan data citra Landsat 7. Peta geologi digital merupakan hasil konversi dari peta hard copy hasil pemetaan geologi bersistem yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Digital Elevation Model adalah data ketinggian topografi digital yang diambil dari misi Space Shuttle Endeavour atau yang lebih dikenal dengan singkatan Topography Mission atau SRTM data. Data ini digunakan untuk menentukan cakupan daerah aliran sungai atau bedas dalam penentuan daerah anomali untuk geokimia. Contohnya adalah data geokimia. Pada data geokimia terdapat 326 contoh endapan sungai dengan unsur yang dianalisis kadarnya sebanyak 12 unsur. Data ini dihasilkan oleh Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral atau DIM melalui proyek pemetaan geokimia sistematis di Pulau Flores pada tahun 2001 dan 2002. Data citra Landsat 7 untuk daerah Flores dan sekitarnya tercakup dalam dua citra yaitu daerah bagian barat yang direkam pada tahun 1999 dan bagian timur yang direkam pada tahun 2001. Secara umum, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk analisa data spasial secara kuantitatif menggunakan SIG, yaitu metode empirikal dan konseptual. Metode empirikal merupakan metode yang mendasarkan kajian pada hubungan antara lokasi bahan galian atau mineralisasi yang telah diketahui dari hasil eksplorasi sebelumnya dengan kondisi geologi di sekitarnya. Salah satu syarat agar metode ini dapat digunakan dengan efektif yaitu tersedianya data lokasi mineralisasi yang jumlahnya ditentukan oleh perhitungan statistik tertentu. Sedangkan metode konseptual mendasarkan kajiannya pada konsep pembentukan suatu endapan mineral dengan menggunakan sistem mineral. Mineral sistem didefinisikan sebagai semua faktor geologi yang berpengaruh pada terbentuknya endapan mineral. Pemahaman yang baik mengenai proses yang terlibat dan transportasi biji dari sumbernya sehingga terakumulasi menjadi suatu endapan mineral yang konsentrasinya lebih tinggi dibanding konsentrasi dari sumber diperlukan untuk dapat mengaplikasikan mineral sistem pada tipe endapan mineral tertentu. Keuntungan dari penggunaan metode konseptual dan analisis kuantitatif dalam integrasi data spasial menggunakan SIG adalah tidak dibutuhkannya lokasi bahan galian atau mineralisasi sebagai salah satu faktor dalam pemetaan potensi mineral, sehingga metode ini dapat diterapkan untuk daerah yang belum dieksplorasi atau tingkat eksplorasinya masih dalam tahap pendahuluan. Metode analisis yang digunakan. Analisis data geologi. Data geologi terdiri dari data formasi batuan dan data struktur. Analisis data formasi batuan dengan menggunakan konsep mineral system telah berhasil mengidentifikasi formasi batuan yang dapat menjadi batuan induk untuk mineralisasi emas epithermal di daerah studi. Selain itu, analisis data struktur geologi dengan menggunakan konsep yang sama dengan yang digunakan dalam analisis data formasi batuan
telah berhasil mengidentifikasikan struktur geologi. Analisis data geokimia endapan sungai menggunakan pendekatan analisis daerah aliran sungai atau catchment basin approach sebagai dasar untuk menentukan daerah pengaruh dari lokasi contoh endapan sungai. Anomali geokimia endapan sungai ditentukan dengan melalui beberapa tahap, seperti penentuan daerah aliran sungai atau DAS menggunakan data DEM, penggambaran frekuensi histogram, data mentah atau raw data untuk menentukan apakah transformasi logaritmik dibutuhkan untuk menormalkan data, analisis regresi untuk menentukan nilai unsur yang berada di bawah nilai deteksi, analisis regresi untuk menentukan nilai background untuk setiap DAS dengan memperhitungkan luas formasi batuan dan efek pengayaan akibat adanya unsur Fe dan Mn. Analisis data Landsat 7 merupakan suatu metode yang umum digunakan dalam analisis citra Landsat untuk menentukan zona ubah limonitik dan lembab. Berikut adalah output yang dihasilkan, yaitu peta potensi mineralisasi yang baik, memiliki luas daerah prospek paling kecil akan tetapi memuat paling banyak lokasi keterdapatan mineral, atau dengan kata lain, memiliki rasio terbesar antara jumlah lokasi keterdapatan mineral dengan luas daerah prospek.